rumah tangga yang saat ini sudah meraih posisi bronze agency. Inilah jenjang karir yang bisa dicapai oleh ibu-ibu rumah tangga ya. Nggak perlu jauh-jauh ninggalin anak-anak untuk bekerja. Dan saat ini Ibu Lisbeth Sinabutar posisinya bronze agency. Berapa income-nya Bapak Ibu boleh cari tahu sendiri atau tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Sandy, bisa tahu ya berapa bonusnya, dan bergabung di 3i Networks ini mulai Januari 2017. Alasan bergabung karena sudah puluhan tahun bekerja dengan profesi sebagai pengajar ya, mantan guru dan juga sebagai dosen juga, dan juga full time sebagai ibu rumah tangga, tidak punya tabungan investasi sama sekali. Lantas apa sih yang membuat beliau bergabung di sini? Nah, dari kota tinggal di Bogor, kita langsung panggilkan saja narasumber kita yang pertama. Selamat siang, Bu Lisbeth. Selamat siang, Bu Esther. Bagaimana kabarnya nih, Bu? Luar biasa, Bu Esther. Ya, dan Bu Lisbeth, ini dari profilnya Ibu ya, saya membaca dan sangat menarik sekali, berkesan di hati saya dan juga mungkin di mitra-mitra yang lainnya. Kisah Ibu bergabung di 3i Networks ini dengan mulai menyisihkan 12.000 per hari dari uang sayur sebelum ke pasar. Nah, sedikit nih Bu, kita ngobrol dan Ibu berbagi sedikit kisah awalnya ya. Awalnya Ibu bergabung, kenapa sih Ibu berniat untuk menyisihkan uang 12.000 dari uang sayur? Ya, terima kasih Bu Esther. Semangat pagi Bapak Ibu semua, mitra-mitra 3i Network yang ada di seluruh Indonesia dan juga yang ada di luar negeri dimanapun Bapak Ibu berada. Nah, salam sukses dari saya, Lisbeth Sinabutar. Menarik sekali ya, bagi kita khususnya yang sudah berumah tangga, baik itu bapak-bapak maupun ibu-ibu ya. Nah, kenapa awalnya saya sangat tertarik menyisihkan 12.000 per hari ya. Nah, karena memang saat itu saya join Januari 2017 dalam kondisi keuangan yang tidak baik ya. Nah, karena habis liburan panjang, nah habis Natal, tahun baru, pulang kampung gitu ya teman-teman semua. Nah, tapi saat itu saya memang memutuskan untuk bergabung di bisnis yang luar biasa ini. Nah, awalnya saya belum melirik dan belum tertarik dengan bisnisnya. Nah, siapa tahu juga Bapak Ibu ada yang seperti saya ya. Nah, kami punya 3 orang anak. Bagi saya dan suami punya prinsip biar hidup pas-pasan asal anak berpendidikan terbaik. Nah, jadi memang dari dulu saya sebagai ibu rumah tangga ya, waktu anak kami juga belum masuk TK, saya suka mencari informasi di mana sih tempat paling aman untuk berinvestasi untuk biaya pendidikan anak. Nah, saya pernah mencoba waktu anak kami belum TK, kalau salah udah TK deh, udah TK yang pertama, saya pernah mencoba untuk berinvestasi emas batangan. Saya cicil waktu itu, Bapak Ibu teman-teman saya cicil. Saya dari situ juga saya sisihkan dari uang belanja sayur saya. Nah, karena waktu informasi yang saya cari tahu waktu itu adalah ternyata tempat paling aman. Ini menurut yang saya baca ya Bapak Ibu teman-teman. Untuk berinvestasi pendidikan itu adalah yang aman itu reksadana dan juga emas gitu. Tapi karena saya dalam hal reksadana saya masih sangat buta dan nggak tahu sama sekali, akhirnya saya putuskan emas gitu. Nah, jadi saya coba untuk mencicil emas batangan. Sampai waktu itu terkumpul yang pertama 25 gram batangan. Kenapa saya coba batangan? Karena kalau kita jual lagi kita nggak kena upah ya, lebih tinggi untuk kita kita jual lagi gitu teman-teman. Kemudian itu juga suami saya tidak tahu karena kita sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga kita yang mengelola keuangannya. Kadang kalau
maaf ya bapak-bapak, mungkin karena kalau semuanya kita minta izin ke suami bilang jangan dulu, ini dulu gitu ya. Tapi saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai bendahara di keluarga, saya harus pandai-pandai. Kan anak kami ini harus sekolah. Nah, waktu itu terkumpul 25 gram. Nah, yang kedua saya ambil lagi. Nah, begitu. Akhirnya terkumpul teman-teman. Nah, lalu karena anak kami sudah masuk sekolah, akhirnya kami jual waktu itu teman-teman. Nah, dan juga waktu itu ada tanah, akhirnya kami jual. Nah, dalam waktu 2 atau 3 tahun, kenaikan yang kami dapatkan itu sekitar 1 jutaan. Gitu ya. Nah, saya pikir loh, ternyata tidak begitu menjanjikan gitu ya. Nah, ternyata saya pelajari juga, walaupun emas itu juga harus jangka waktu yang cukup lama baru kita bisa menghasilkan. Jadi baru bisa untung gitu ya. Nah, saya juga jadi teringat waktu tahun lalu tinggi-tingginya harga emas itu sampai 1 juta loh per gram. Sekarang kita lihat teman-teman di bawah 1 juta per gram. Jadi yang namanya investasi memang ada naik turunnya begitu. Nah, datanglah leader saya yaitu Bu Olin menawarkan tentang CAR ini. Nah, jadi saya pelajari karena awalnya kan ditawarkan ada asuransi. Nah, saya sudah sedikit tidak senang karena saya juga waktu itu sudah punya asuransi dan juga kurang bagus menurut saya karena saya lihat loh kok uang saya hanya segini, yang saya store sudah sekian gitu ya. Nah, akhirnya leader saya menjelaskan ini ada investasinya, lah cocok ini gitu. Lagian ada kok yang 350.000 gitu ya teman-teman. Saya coba pelajari dari internet apa sih sebenarnya tentang 3i ini gitu. Nah, waktu itu saya mendapatkan, nggak tahu sekarang itu masih ada ya, agak menjebak judulnya, yaitu penipuan 3i network. Lah, ini modal ini untuk bilang ke orang yang ngajak, ini kan penipuan gitu. Ternyata teman-teman saya baca justru positif gitu loh. Saya baca bagus banget. Lah, oke deh, kalaupun tidak asuransinya, saya ambil investasinya. Nah, saya putuskan untuk ikut yang premi 350.000. Nah, karena ini waktunya 5 tahun, saya diskusi dengan suami. Yang tadi Mas Batangan itu karena itu hanya 6 bulan, teman-teman. Jadi nggak perlu saya tanya suami gitu ya. Nah, jadi saya tanya ke suami, Pak, ini ada investasi loh. Karena kami sudah survei anak-anak nanti SD, TK mau di mana, karena SD di mana, kami sudah lihat uang sekolah SD saja per bulan Bapak Ibu 2 juta per bulan gitu ya. Karena kami punya prinsip seperti tadi, biar hidup pas-pasan asal anak berpendidikan terbaik. Karena kami merantau di Jawa ini teman-teman ya, jadi kami datang, asal kami dari Medan, kalau merantau ya paling tidak berpendidikan terbaik. Nggak apa-apa kita berjuang untuk anak-anak itu. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman, akhirnya saya tanya suami, Pak, ini ada loh investasi pendidikan anak. Nah, karena saya tahu dia juga untuk investasi pasti oke ini gitu ya. Nah, jangan dulu begini, begono gitu ya, banyak cicilan. Ini bagus loh Pak, ada bisnisnya. Lah, bisnisnya lagi gitu ya. Nah, intinya awalnya suami nggak setuju Bapak Ibu. Tapi yang penting saya sudah minta izin. Toh nanti juga maaf ya Bapak Ibu. Oke, nah akhirnya saya putuskan untuk daftar. Yang penting suami sudah tahu. Nah, setelah saya submit dan approve, suami tanya. Suami bilang ke saya, sudah bilang peringatan, jangan pernah minta uang tambahan, uang belanja untuk membayar 3i-mu, kata suami ya. Nah, oke, saya bilang, saya nggak lawan. Nah, saya pikir-pikir gimana caranya ya supaya ini tertutupi. Karena bisnisnya saya nggak ini, saya nggak tertarik ngajak-ngajak orang, saya nggak tertarik gitu. Akhirnya saya temukan sebelum belanja Bapak Ibu, karena kalau di sini belanja sayur harian ya. Nah, jadi sebelum belanja saya sisihkan dulu 12.000, karena kalau pulang belanja baru disisihkan nggak bakal sisa lah. Yang terjadi bisa saja kurang ke tukang sayurnya besok lagi ya gitu malah ya. Tapi saya sisihkan, saya masukkan ke kantong kresek teman-teman. Akhirnya puji Tuhan ya lancar sampai 2 bulan gitu ya. Nah, akhirnya leader saya, yuk kita coba jalanin bisnisnya gitu ya teman-teman. Nah, akhirnya saya membuka hati waktu itu untuk bisnisnya.
Karena saya lihat ada teman saya yang duluan saya join 1 bulan, tapi dia sudah punya bonus 700.000. Loh kok bisa gitu? Kalau dia bisa, saya juga pasti bisa. Nah, akhirnya saya coba menawarkan. Nah, lagi-lagi teman-teman, saya juga dipahamkan oleh leader saya tentang segitiga emas. Kita kan di sini 3 jalur nih teman-teman. Nah, kalau segitiga emas itu sebaiknya pasangan kita bagi yang sudah menikah, kalau nggak anak atau orang tua gitu. Nah, sayang nih kalau tempat nanti orang lain, paling tidak suami dulu gitu. Nah, saya kembali jelaskan ke suami. Masuklah Pak, ini kan bisnisnya ada begini. Nah, dia lagi-lagi mukanya masam gitu ya, karena yang pertama juga aku nggak, saya tetap ngotot ikut, yang kedua juga malah saya maksa. Itu dia nggak mau. Akhirnya teman-teman saya ambil KTP suami dari dompet. Saya daftarkan, dan setelah ada pemberitahuan masuk ke handphonenya, karena harus pakai handphone suami ya untuk daftar, akhirnya juga dia bilang, kenapa kau ngotot masukkan, awas nanti ada penipuan, ini ada bisnisnya, ada bonusnya. Lah biasa itu 2-3 bulan nanti pasti lancar gitu. Nah, puji Tuhan ada yang join. Dan bulan ketiga saya dapat bonus 200 ribuan teman-teman, karena sudah langsung 3 jalur ya, karena saya nggak mau 3 jalur itu semua orang lain gitu ya, jadi saya masukkan suami. Jadi kalau ada di sini yang belum ada terisi jalurnya 3 jalur, yang sudah punya pasangan, masukkanlah pasangan Bapak Ibu atau anak atau orang tua. Nanti teman-teman akan merasa rugi kalau itu semua diisi oleh orang lain, percayalah. Karena saya sudah merasakan gitu ya. Nah, akhirnya bulan kedua 200 ribu, kemudian bulan ketiga juga 200 ribuan, kemudian bulan ke-5 atau bulan ke-7 saya langsung dapat waktu itu elite. Nah, saya langsung dapat elite, saya bilang ke suami, ini kan sudah dapat bonus 1 jutaan. Kalaupun nipu perusahaan, mana nipunya? Justru kita yang sudah nipu, kita setor 700, kita kasih 700, kita dapat udah 1 juta lebih loh. Itu akhirnya dia diam teman-teman itu ya. Nah, jadi begitulah awal cerita saya masuk di bisnis ini Bapak Ibu teman-teman semua. Dahsyat, wah sangat menginspirasi. Seandainya ibu-ibu rumah tangga yang ada di Indonesia semuanya punya pemikiran yang brilian seperti Bu Lisbeth, tentunya perencanaan keuangan keluarga akan sangat bagus sekali. Karena ibu-ibu itu biasanya ya tugas fungsi dari seorang ibu rumah tangga adalah menjadi bendahara yang baik. Nah, jadi inilah cara pengelolaan sebetulnya. Semoga cerita dari Bu Lisbeth ini menginspirasi ya, teman-teman boleh membagikan link-link yang ada supaya ibu-ibu rumah tangga mulai sadar. Nah, artinya ya Bu Lisbeth ya, udah nggak ada alasan kalau ibu-ibu bilang, nanti ya saya tanya suami dulu, wah nggak bakalan diizinin suami nih, percaya deh. Nah, jadi kalau ibu-ibu kalau sudah sadar kalau bisnis berinvestasi itu bagus dan memang aman, ya udah gaspol aja ya, buktikan aja sama suami. Dan ingat, segitiga emas itu berlaku di awal ketika kita bergabung. Nah, selanjutnya Bu Lisbeth ya, kita 5 menit sampai 7 menit lagi kita akan berakhir di sesinya Bu Lisbeth, karena masih ada pembicara narasumber lainnya lagi yang sedang mengantri untuk bisa memberikan kisah sukses. Nah, dari Bu Lisbeth sendiri, harapan yang ingin dicapai melalui bisnis 3i Networks ini dengan menyisikan 12.000 dan saat ini sudah menjadi seorang jutawan dengan membayar preminya sudah gratis dan tentunya mendapat bonus bulanan. Harapan apa saja yang Ibu ingin wujudkan dari bisnis 3i Networks ini? Halo Bu Lisbeth. Halo Bu Esther. Ya. Oke. Silakan kameranya dinyalakan Bu. Ya. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semua, harapan saya di bisnis ini adalah ingin menjadi crown agency bersama dengan suami.
suami saya saat ini sudah posisi leader agency dan saya posisi bronze. Nah, ini juga mungkin juga bagi Bapak Ibu teman-teman ya. Saat ini saya memang mengalami perlambatan yang menurut saya, karena saya lihat ada, walaupun masa pandemi Bapak Ibu yang lainnya luar biasa, ada yang naik posisi ya. Tapi saya percaya saya pasti bisa sampai crown agency di bisnis kita yang luar biasa nih. Saya ingat tentang filosofi pohon bambu. 5 tahun pertama pertumbuhannya sangat lambat, walaupun disiram, dipupuk. Tapi begitu di 5 tahun seterusnya, dia akan menjulang tinggi. Karena di 5 tahun pertama, dia untuk menancapkan akarnya sampai kuat gitu. Saya yakin di bisnis ini saya bisa berhasil sampai crown agency. Intinya saya mengerjakan bisnis ini dengan penuh tanggung jawab, menggandeng terus mitra-mitra saya, dan juga taat kepada peraturan CAR, yaitu saya tetap hadir belajar di Zoom dari orang-orang yang sudah berhasil. Karena saya dan suami punya impian untuk anak kami bisa sekolah di tempat terbaik, untuk membahagiakan orang tua dan impian-impian yang lain. Nah, saya yakin semua kita pasti berhasil di bisnis ini. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, luar biasanya bisnis ini. Kalau saya tadi awalnya tertarik mengerjakan join di 3i ini adalah karena dari segi investasinya. Mungkin teman-teman tertarik dari segi insuransinya, mungkin tertarik dari segi bisnisnya. Jadi sebenarnya bisnis kita ini sangat komplit. Siapa sih yang nggak butuh penghasilan tambahan, ada income-nya, yang nggak butuh investasi, dan juga yang butuh insuransinya. Sedikit saya mau tambahkan, Bapak Ibu semuanya, saya punya mitra di Papua, bergabung baru 2 tahun. Saya tidak kenal sama sekali. Itu mitra itu join karena rekomendasi dari mitra saya. Nah, kemudian saya hubungi, akhirnya mereka join, dua-dua PNS, satu guru SMA dan satu lagi kerja di lembaga pemasyarakatan. Mereka join premi 700. Nah, tahun lalu Tuhan panggil, akhirnya dibawa dari Papua ke kampung halaman ke Pematang Siantar, Sumatera Utara. Nah, akhirnya kami komunikasi lewat WA. Puji Tuhan, klaim uang pertanggungan cair 42 juta dan juga investasinya 8 juta lebih. Jadi cair ke rekening ahli warisnya 50 juta. Saya sangat bersyukur ya bisa membantu orang lain meskipun saya nggak kenal. Bayangkan Bapak Ibu, luar biasa ya. Tidak ada sebetulnya yang menghendaki untuk meninggal cepat. Tapi kita nggak tahu, masalah umur di tangan Tuhan ya. Kita sudah lihat sekeliling kita. Hari ini masih sehat, tiba-tiba sudah Tuhan panggil. Karena banyak yang beredar di masyarakat, kalau kita ajak, udahlah asuransikan aja jiwa kita kepada Tuhan gitu. Ya betul, umur di tangan Tuhan, tapi kan kita perlu bijak, perlu berhati-hati. Apalagi kita yang sudah berkeluarga, bagaimana orang-orang yang kita kasihi, termasuk anak-anak kita. Jadi sebenarnya bisnis kita ini sangat komplit. Ada asuransinya, ada investasinya, dan ada juga bisnisnya. Harapan saya bisa sampai crown agency dengan suami dan juga semua mitra-mitra saya. Tentu kita juga semua yang terus konsisten di bisnis ini.